Shalom dan selamat pagi semua. Pada pagi ini sebelum kita lanjutkan ibadah kita dengan puji-pujian penyembahan, mari kita mengambil masa ini untuk berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu saya mau membaca di dalam Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 17. Baiklah, untuk perkara doa, yang pertama kita mau menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita. Kita mengucap syukur karena ada juga di antara jemaat kita yang sudah pulih daripada COVID, dan juga kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini, dan kita boleh menjalani kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini dengan baik. Oke, kita bersyukur. Dan kemudian yang kedua, mari kita terus doakan untuk penularan COVID yang sedikit membimbangkan kita. Peningkatan case COVID dalam bulan Februari ini sejak sudah kita melihat bagaimana peningkatan itu berlaku. Kita terus doakan khususnya mereka yang bertugas itu barisan hadapan, supaya Tuhan akan melindungi mereka dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka, supaya mereka dapat menemukan cara bagaimana menangani dan membantu rakyat untuk bebas ataupun dapat menangani penularan ini di kalangan rakyat sendiri. Dan kemudian kita doakan juga jemaat-jemaat kita yang sedang menjalani kuarantin diri, dan juga yang ada di ward ataupun yang ada di pusat-pusat kuarantin, supaya Tuhan memberikan mereka ketabahan menghadapi situasi ini, juga keluarga mereka. Kita doakan juga supaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mereka juga, pemulihan. Dan seterusnya kita doakan juga untuk pihak Kementerian Kesehatan, supaya mereka juga diberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan untuk membantu kita semua menangani ini. Dan seterusnya kita terus doakan supaya seluruh rakyat dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sekalipun kita mengalami ataupun diberikan kebebasan tidak lagi seperti awal COVID ini. Tetapi mari kita tetap terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, supaya kita boleh menjaga komuniti, kehidupan di dalam keluarga, dan komuniti yang ada di mana kita sedang berada. Dan juga mari kita doakan untuk jemaat-jemaat kita yang dalam keadaan yang sakit, yang selain daripada COVID. Kita doakan supaya Tuhan campur tangan dan memulihkan mereka daripada segala sakit penyakit yang mereka alami. Selain daripada itu, kita juga doakan untuk anak-anak kita yang akan menduduki pemeriksaan SPM, ketenangan dan kebijaksanaan untuk mereka, dan juga perlindungan untuk anak-anak kita yang akan menduduki pemeriksaan SPM. Dan juga kita doakan jemaat-jemaat yang bekerja supaya mereka juga tetap di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita doakan untuk kerajaan negara kita Malaysia dan negeri kita Sabah, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mentadbir negara kita, dalam negeri kita ini juga. Kita doakan dari agung sampai pemimpin-pemimpin masyarakat di kampung-kampung, kita doakan supaya Tuhan akan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Dan kita terus bantu pilihan raya Johor Bahru yang akan diadakan dalam waktu yang terdekat ini juga, supaya Tuhan campur tangan dan dalam keadaan yang baik jugalah, berjalan dengan keadaan yang baik.
Dan yang keempat, mari kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen di negara-negara yang tertutup supaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mereka, penghiburan dan juga berkat yang perlindungan yang daripada Tuhan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah situasi dan keadaan yang menekan kehidupan ataupun menekan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita doakan untuk SIB Sabah, khususnya perlaksanaan daripada mesyuarat agung di peringkat pusat, kawasan dan sidang setempat supaya semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga doakan untuk kelangsungan ibadah kita di dalam talian pada dalam 2-3 minggu ini supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas berkat penyertaan pimpinan, pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur karena kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam pekerjaan, dalam usaha yang sudah kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini. Juga kami bersyukur karena ada di antara jemaat-jemaat yang sudah pulih daripada COVID, dan kami bersyukur karena kami percaya dan yakin bahwa semuanya adalah atas campur tangan Tuhan, atas pemulihan yang Tuhan kerjakan, lakukan di dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur untuk kesembuhan, pemulihan yang Tuhan lakukan ini, dan kiranya Tuhan akan terus dipermuliakan. Dan kami berdoa Bapa, kami mau menyatukan hati kami pada saat ini, khususnya mendoakan untuk situasi yang ada saat ini, yaitu penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan Engkau akan memberkati agar memberikan ketenangan untuk seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, supaya di dalam situasi yang ada ini tidak akan membuatkan kami merasa lemah ataupun kehilangan kegairahan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari dan pekerjaan kami ataupun pelayanan kami, tetapi biar Tuhan Engkau akan memberkati agar di tengah-tengah situasi ini kami tetap memiliki kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau adalah Immanuel yang senantiasa ada dan hadir di dalam segala situasi yang akan kami lalui. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk mereka yang bertugas barisan hadapan, yang bertungkus lumus untuk membantu mereka yang ditular oleh COVID ini, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat, perlindungan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga di dalam apapun situasi dan keadaan yang mereka lewati bersama dengan para pesakit, dengan rakan-rakan sekerja mereka, mereka tetap terus memuliakan Tuhan karena mereka diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Kami doakan supaya Tuhan juga akan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka, baik Kementerian Kesehatan juga, supaya mereka dapat menemukan cara bagaimana mereka boleh membantu seluruh rakyat yang ada di dalam negara kami, di dalam negeri ini, untuk menangani penularan COVID ini. Dan kami juga doakan supaya mereka diberikan hikmat, supaya apapun cara yang mereka fikirkan yang akan dilaksanakan di depan ini, supaya itu akan membantu rakyat ataupun jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, aktiviti harian kami, dan bahkan tidak akan menjejaskan kehidupan ekonomi ataupun pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami terus doakan untuk mereka yang sedang menjalani kuarantin di rumah ataupun yang ada di
di ward ataupun juga di pusat-pusat kuarantin Tuhan, biar Engkau yang akan memberikan mereka ketabahan, memberikan mereka penghiburan di dalam menghadapi situasi ini. Dan kami doakan supaya mereka tahu bahawa mereka tidak sendirian. Segala sesuatu yang mereka alami dan hadapi ini, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan tahu segala keadaan dan situasi yang mereka alami ini. Dan biar kekuatan yang daripada Tuhan akan mereka nikmati dan alami senantiasa di dalam kehidupan mereka. Kami juga doakan terus untuk jemaat-jemaat kami yang sedang menjalani rawatan oleh karena penyakit yang lain juga, baik yang penyakit buah pinggang, darah tinggi, dan juga kanser dan sebagainya. Tuhan, kami doakan supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka akan mengalami damai dan sukacita. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami terus doakan untuk anak-anak kami yang akan menduduki peperiksaan SPM dalam waktu yang dekat ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka, berikan mereka ketenangan di dalam mempersiapkan diri untuk menduduki peperiksaan. Dan kami doakan supaya Tuhan juga lindungi mereka daripada segala penularan COVID, dan sehingga mereka boleh menduduki peperiksaan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, karena pimpinan dan perlindungan Tuhan sendiri. Dan kami doakan juga supaya Tuhan juga akan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di dalam apapun, di jabatan manapun mereka bekerja. Tuhan, Engkau akan melindungi keluar masuk kami daripada rumah, dan kembali kami akan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk kerajaan negara kami Malaysia. Engkau berkati mereka, para pemimpin-pemimpin negara ini, dari agung sampai kepada pemimpin-pemimpin masyarakat di kampung-kampung, desa-desa, supaya Tuhan Engkau berkati mereka. Kalau mereka berada di tempat ataupun di kedudukan ini, itu hanya oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami doakan supaya Tuhan Engkau akan tolong berkati agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka penuh dengan takut akan Tuhan, dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan juga mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan supaya Tuhan jauhkan mereka daripada segala ketidakjujuran, rasuah dan sebagainya. Kami doakan supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat mempermuliakan Engkau. Kami juga doakan supaya Engkau juga akan memberkati. Kami juga mendoakan untuk pilihan raya di negeri Johor dalam waktu yang dekat ini juga Bapa, supaya Tuhan Engkau yang akan mendahului siapapun yang akan menjadi pemimpin untuk negeri ini di depan ini, biar Tuhan yang akan dimuliakan, dan juga biar Tuhan yang akan turut campur tangan di dalam sepanjang mereka berkempen dan pilihan raya dilaksanakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kami terus doakan juga untuk SIB Sabah, khusus untuk para pemimpin-pemimpin di peringkat pusat, kawasan, dan sidang setempat, supaya Tuhan memberikan hikmat di dalam mereka mengatur ataupun di dalam mereka melaksanakan segala tugas pelayanan yang ada untuk seluruh umat Tuhan di seluruh negeri Sabah ini, di dalam 40 kawasan SIB Sabah. Dan kami doakan untuk mesyuarat agung yang akan berlangsung di depan ini juga, baik di peringkat pusat, di peringkat kawasan, dan juga di peringkat sidang setempat, supaya Tuhan Engkau akan dahului, Engkau campur tangan, supaya setiap orang yang akan terpilih merupakan orang-orang yang terpanggil, yang merupakan yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan tetapkan untuk melaksanakan agenda Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan di peringkat sidang, peringkat kawasan, dan bahkan di peringkat pusat. Terima kasih Bapa, dan kami terus doakan untuk kelangsungan ibadah kami secara online, supaya Engkau akan mendahului, supaya ibadah ini dapat berjalan di dalam pimpinan dan kawalan Tuhan sendiri. Kami doakan untuk semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan, urapi dengan mereka dengan urapan secara khusus, biar setiap apa yang mereka lakukan, biar itu mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami
mengikuti ibadah ini. Dan kami doakan supaya Roh Kudus yang akan mengawali seluruh ataupun sepanjang kelangsungan ibadah ini dari awal pertengahan sehingga selesai, dan biar kami semua dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dan disegarkan kembali di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang sedang mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini, baik dimanapun kamu berada. Oleh karena peningkatan penularan COVID-19 ini semakin tinggi, maka kita sama-sama patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Untuk meneruskan ibadah kita, mari kita baca pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Saya sangat rindu untuk menyapa setiap mereka yang berada di rumah pada pagi hari ini. Saya percaya semua pasti bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami rindu Bapa, kami rindu mengalami hadirat-Mu. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Alami hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan hadir di bayi kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Pintu surga terbuka atas rumah-rumah pada pagi hari ini. Haleluya.
Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, kami mau berseru pada Tuhan, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan imanmu, oh Yesus, kami sepakat pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap rumah-rumah pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh, dan memujamu. Dengan imanmu, oh, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Rindukan hadirat Tuhan lebih lagi. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau kudus Tuhan, oh Tuhan, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sembah kudus, kudus,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau nyatakan Bapa, hanya bersama dengan Engkau kami dapat berjalan dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat SIB Bandara, boleh sama-sama kita katakan, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyatakan Kau adalah Raja kami, Kau adalah segala-galanya bagi kami pada pagi hari ini. Oh Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh sama-sama kita katakan bersama, selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus mau memuji, menari bagi Engkau, bersorak bagi Engkau pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan.
Sama-sama kita katakan bersama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau terus hidup untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Sama-sama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Kau yang hebat bagi kami, Kau yang terhebat. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, dan terus ada bersama-sama dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Selalu bersamaku. Kau mulia, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Oh, Allah yang setia dan benar, amen. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, kami hidup bagi-Mu, hidup untuk menyenangkan-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ayo mau terus hidup bagi Engkau Yesus, mau terus hidup bagi Engkau. Pagi hari ini kami menyatakan ya Bapa, bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang menjadi tempat perlindungan kami sepanjang kehidupan kami. Dengan itu kami mau naikkan ucapan syukur kami, merendahkan hati kami, memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan
kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Ini kerinduan kami, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selidiki hati kami ya Bapa, apakah kami benar-benar tulus mengasihi Engkau? Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Boleh sama-sama kita angkat tangan bagi Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan menyertai kami. Oh, sungguh kami berserah kepadamu. Kami mau terus tenang ya Bapa, karena ada firman Tuhan. Kami mau tenang pada pagi hari ini, karena ada janji-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Haleluya. Pertolongan-Mu bagi kami selamanya. Mari nyanyikan pujian baru bagi Tuhan-Mu. Haleluya Tuhan, kami sembah Kau, kami sanjung Kau ya Bapa. Tuhan, panggil nama Yesus saat ini. Haleluya. Haleluya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Ini penyataan hati kami ya Tuhan. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tiada apa yang dapat kami berikan ya Bapa pagi hari ini, selain kami mau merendahkan hati kami, memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu yang lalu sehingga pada hari ini. Sebentar kami mau memberi persembahan berbentuk keuangan, dan kami mau berdoa agar setiap tangan yang telah dan akan memberi, Engkau memberkati. Yang tidak sempat memberi, Engkau juga memberkati, mencukupi mereka. Kami mau mendoakan bagi pribadi yang diberi kepercayaan untuk mengendalikan keuangan di dalam gereja ini, agar beliau diberi hikmat, kebijaksanaan, dan biarlah keuangan ini dapat diuruskan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, dengan mendasari di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 30 yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baharu yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini,
yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis, sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksai hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari saudara, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan, mengakui di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Allah yang baik, Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah mengurniakan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk turun ke dalam dunia ini, untuk menanggung segala dosa-dosa pelanggaran kami. Ia disengsarakan, Ia disalib, dan Ia telah mati oleh karena menanggung dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah Raja kami. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena hari ini kami punya kesempatan untuk mengingat kembali akan kesengsaraan-Mu, akan kematian-Mu, dan akan kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami. Di dalam perjamuan yang kami adakan pada hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dikuduskan, disuci oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sebentar ini kami mau mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini, makan roti dan minum air, mengingat akan kesediaan kami untuk memberitakan Tuhan Yesus, untuk menyatakan kebaikan kemurahan-Mu bagi semua orang. Dan biarlah di dalam perjamuan ini kami sungguh-sungguh menikmati kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya percaya jemaat yang di rumah sudah menyediakan roti dan air dalam perjamuan kita ini. Mari kita pegang roti bersama-sama, di mana Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambil dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baharu yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memperingatkan kami betapa Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh
memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami siap sedia, baik ataupun tidak baik waktunya, menanti-nantikan Tuhan, memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami yang lain. Dan biarlah kami sehati sepikir untuk bekerja bersama melayani Tuhan. Dan biarlah kami sentiasa mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Dan sentiasa kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari seluruh jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan semua sidang jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi kita memuji Tuhan karena kita dapat bersama-sama beribadah secara maya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi pandemik sekarang ini pun kita masih dapat melayani Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya senang sekali berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui tajuk yang telah diberikan oleh pihak kepimpinan gereja kepada saya, yaitu pedoman menghadapi tantangan kehidupan sebagai orang Kristen. Dan teks ini diambil daripada Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat 23. Sidang jemaat yang saya kasihi, mari kita membaca teks daripada surat Yudas ini. Saya akan baca dan sidang jemaat boleh membaca di tempat masing-masing. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemar oleh keinginan-keinginan dosa. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, untuk firman Tuhan ini kita bahagikan kepada, atau saya bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah latar belakang surat Yudas ini. Yang kedua ialah tujuan surat ini ditulis. Dan yang ketiga kita pergi kepada tajuk atau tema pada pagi hari ini, yaitu apakah pedoman bagi menghadapi tantangan dalam kehidupan kekristenan kita. Dan yang terakhir ialah tentang rumusan ataupun kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan ini. Dari segi latar belakang, surat ini sebenarnya ditulis sekitar 70 hingga 80 Masehi, yaitu kira-kira 40-an tahun selepas Yesus diangkat. Yudas ini merupakan saudara Yakobus, dan pada waktu itu suasana jemaat pada waktu itu atau pengikut Kristus pada waktu itu, wujud pengajaran palsu daripada guru-guru palsu yang
memberikan ajaran yang menyimpang daripada iman orang Kristen. Salah satu ajaran yang mereka selalu ajar pada waktu itu ialah keselamatan melalui kasih karunia mengizinkan mereka untuk berbuat dosa, yaitu hamba kepada, dan ini bermakna memperhambahkan, membenarkan, menghambakan diri kepada Tuhan, yaitu pada dosa dan kebenaran. Jadi ini merupakan satu amalan atau satu pengajaran yang benar-benar menyimpang daripada iman orang-orang Kristen. Kemudian pada waktu itu juga gereja sebenarnya dalam keadaan berduka karena berlaku perpecahan disebabkan oleh nabi atau guru-guru palsu atau pengejek-pengejek yang wujud pada waktu itu, dan juga disebabkan karena pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada kebenaran iman orang-orang Kristen. Oleh itu tujuan surat Yudas ini ditulis adalah yang jelasnya ia ditulis kepada orang-orang Kristen, bukan kepada golongan-golongan tertentu, tetapi kepada orang-orang Kristen pada waktu itu yang setia di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yudas pasal 1 ayat 1. Kemudian ia juga sebenarnya untuk kepada para pembaca untuk mendorong mereka supaya tetap berjuang mempertahankan iman dan meneguhkan iman mereka. Dan selain daripada itu, ia juga sebenarnya bertujuan untuk satu peringatan bahwa akan muncul guru-guru palsu yang sebenarnya telah menyelusup ke dalam gereja dan mempromosikan perilaku yang tidak bermoral serta ajaran-ajaran palsu daripada guru-guru palsu ini. Dan kemunculan pengejek-pengejek yang hidup dalam hawa nafsu kedagingan yang akhirnya telah memecah belahkan kesatuan jemaat pada masa itu. Dan pastinya juga firman Tuhan ini sesuai untuk kita pada masa sekarang ini, dalam situasi sekarang ini. Pedoman kita pergi kepada yang ketiga, rangka yang ketiga, yaitu pedoman bagi bagaimana menghadapi tantangan dalam kehidupan kekristenan kita. Terdapat 5 perkara yang telah disentuh oleh surat Yudas ini, oleh Yudas sendiri melalui surat dia ini, melalui kitab dia. Yang pertama ialah kita harus sentiasa mengingati ajaran firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam 17 hingga 19 jelas kepada kita tentang peringatan yang telah diberikan oleh Yudas ini. Dia mengatakan bahwa rasul-rasul yang terdahulu sudah memberitahu tentang keadaan ini. Dia katakan sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Okay. Jadi yang telah menjelaskan kepada jemaat pada waktu itu ialah rasul-rasul Tuhan sendiri. Sudah menjelaskan bahwa rasul-rasul itu telah memberitahu bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Dan mereka ini akan memecah belahkan sidang jemaat pada waktu itu. Ini bermakna perkara yang pertama, bagaimana kita dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan kekristenan apabila berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyimpang daripada iman kekristenan, ialah perlu mengingati ajaran-ajaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh orang-orang terdahulu yang telah memberitakan Injil kepada kita. Kita dapati bahwa guru-guru palsu dan pengejek-pengejek
yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan akan memecah belahkan jemaat. Dan ini karena mereka ini dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa roh. Kalau kita lihat pengijik di sini, ada disebut tentang pengijik akan firman Tuhan. Sebenarnya guru-guru palsu ini juga orang-orang yang memperlekehkan tentang ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, mereka memperlekehkan malah tidak mempercayai janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan juga 8 hingga 9. Dikatakan pada waktu itu bahwa dalam kitab-kitab dalam kitab Petrus menyatakan tentang satu sifat para pengijek ini, ialah mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Mereka mengatakan mereka sudah lama menanti atau menunggu dan mendengar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tetapi sampai sekarang Tuhan tidak datang. Dan ini mereka gunakan untuk membuatkan iman orang-orang Kristen pada waktu itu juga, pada masa itu juga, sehingga iman orang-orang Kristen pada waktu itu menjadi lemah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa satu hari adalah sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun adalah sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan Ia tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi perkara yang pertama ialah kita mesti mengingati apa yang diajar oleh firman Tuhan dan apa yang diajar oleh mereka-mereka yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Para pengijik dan guru-guru palsu ini juga hidup menurut hawa nafsu dan mengikuti keinginan daging mereka. Mereka merupakan manusia yang mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombong diri, memfitnah, memberontak, tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek orang lain, tidak dapat menahan diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah sendiri. Nah, inilah sifat-sifat kedagingan atau sifat-sifat mengikut hawa nafsu yang ada pada guru-guru palsu dan juga para pengejek ini. Ini kita dapat lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan juga 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 4. Selain daripada itu, sebenarnya kita dapati juga bahwa dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Yudas ini, guru-guru palsu juga telah memecah belahkan gereja ataupun kesatuan gereja karena mereka suka perselisihan. Mereka tidak suka merendah diri. Mereka anggap mereka lebih tahu. Mereka sombong dan suka merendahkan orang lain. Ini kita lihat dalam teks tadi dalam Yudas pasal 1 ayat 19. Jadi semua keinginan daging, keinginan mata sebenarnya, serta pangkuan hidup ini bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan daripada dunia. Tetapi inilah tanda-tanda kepada mereka yang hidup tanpa roh, yaitu guru-guru palsu dan juga pengejek atau penghina-penghina atau orang yang suka
balikan kebenaran firman Tuhan. Kita menghadapi penyesat dan guru-guru yang fasik dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dalam Matius pasal 4 ayat 4 ada dinyatakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita dapati di sini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa untuk menghadapi satu cabaran, yaitu guru-guru palsu ini yang coba mengajar perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita perlu berbalik kepada firman Tuhan itu sendiri. Belajar dari firman Tuhan itu sendiri. Kita tahu guru-guru ini, kalau kita lihat, mungkin mereka terlatih, mungkin mereka mempunyai pengetahuan, mungkin mereka mengetahui, mereka belajar tentang sesuatu perkara khususnya. Mungkin juga kita tidak tahu kalau sekiranya mungkin mereka ada belajar tentang agama, mereka ada belajar tentang falsafah dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, sebab mereka tidak mendasarkan iman mereka ataupun kepercayaan mereka kepada firman Tuhan itu sendiri, tetapi lebih kepada kepentingan diri sendiri, ataupun kepentingan, keinginan, keangkuhan, kesombongan mereka, sehingga mereka mengabaikan firman Tuhan. Perkara yang kedua, yaitu kita perlu membangun dasar iman yang benar dan hidup dalam Roh Kudus. Inilah langkah kedua yang perlu bagi kita, bagaimana kita dapat menghadapi cabaran, tantangan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang yang hidup dalam Roh Kudus akan membangunkan iman mereka kepada Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 hingga 13 ada menyatakan ada orang Kristen atau orang percaya membangun dasar iman pada dasar yang kuku, dan ada juga yang membangun pada dasar yang tidak kuku, misalnya jerami. Tetapi Yesuslah dasar iman yang benar, mendasarkan iman kepada Dia dan bukan kepada benda-benda yang hanya menyedapkan mata tetapi bersifat fana dan sementara saja. Iman yang benar adalah didasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena Dialah Tuhan dan juga Dialah Juru Selamat. Walaupun pencobaan berat berlaku, hilang segala yang bersifat sementara, ataupun mendapat penganiayaan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, namun kita tetap kuat, karena kita bagaikan bangunan yang dasarnya kukuh dan tidak goyah. Kepercayaan yang didasarkan kepada yang tidak benar, yang bersifat sementara, yang Alkitab memberi contoh jerami atau tanah yang berpasir, ia seperti menggantungkan harapan pada benda-benda yang fana, benda-benda yang sementara sifatnya, misalnya kekayaan, rumah, kerjaya, harta benda, status sosial, kedudukan, kereta mungkin, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi apabila perkara-perkara yang dimiliki ini sirna daripada kita, hilang daripada kita, ia akan menjadi, orang itu akan menjadi sangat lemah dan menganggap kehidupannya sudah tidak berarti dan sudah hancur. Sedangkan semua benda ini adalah bersifat sementara dan tidak dapat dibawa bersama ke sorga. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendasarkan kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Dua minggu yang lalu, Pastor Jonathan menceritakan tentang iman yang benar.
Iman yang berdasar yang kukuh itu adalah didasarkan kepada iman. Dan iman itu ialah beriman kepada Yesus Kristus sendiri. Dan bukan beriman kepada benda-benda yang bersifat sementara. Karena benda-benda yang bersifat sementara tidak akan kekal dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Ayub sendiri, menyatakan dia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang dan akan kembali kepada Bapa dalam keadaan telanjang. Ini merupakan satu contoh iman yang begitu hebat sekali. Ia langsung tidak dipengaruhi oleh masalah yang dihadapi pada waktu itu. Dia dalam cerita Ayub ini menyatakan anak-anaknya semua meninggal, harta bendanya, binatang ternakannya semua habis. Bahkan istrinya pun selalu bersungut-sungut dan meminta dia tidak lagi mempercayai sepenuhnya kepada Allah yang maha hebat. Tetapi apa kata Ayub? Saya telah datang ke dunia, atau saya telah dilahirkan dalam keadaan telanjang dan akan mati dalam keadaan telanjang. Dan itu menyebabkan dia tidak pernah dipengaruhi kepercayaannya, keyakinannya kepada benda-benda yang bersifat mati. Dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan sekali lagi dengan luar biasa. Mari kita belajar daripada iman yang ada pada Ayub ini. Yang ketiga ialah kita memelihara diri dalam kasih Allah sambil menunggu rahmat Tuhan yang kekal. Dalam Yudas pasal 1 ayat 21, dia mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20 pula menceritakan, hai Timotius, peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan kosong yang tidak suci, pertentangan daripada pengetahuan yang menyimpang daripada iman benar. Dalam memelihara diri dalam kasih sambil menunggu rahmat Tuhan atau menantikan pertolongan Tuhan, ada tindakan yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertama, hindari omongan kosong. Yang kedua, kata-kata yang tidak suci itu jangan keluar daripada mulut kita. Yang ketiga, hindari sikap yang suka bertentangan atau suka menyebabkan perpecahan. Pengetahuan, dan yang keempat yaitu pengetahuan yang menyimpang daripada iman atau kebenaran firman Tuhan. Pendidikan dan pengetahuan yang tinggi namun maksud yang tidak betul, itu menyebabkan ajaran-ajaran yang diajar itu menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab niat atau maksudnya adalah tidak betul. Dan ini biasanya oleh para guru-guru palsu. Tiada kerendahan hati juga dan tidak tunduk kepada Tuhan. Inilah 4 perkara yang dinyatakan atau nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Apakah omongan kosong itu adalah perkara-perkara yang tidak mempunyai apa-apa makna? Kata-kata yang tidak suci adalah kata-kata yang najis, bersifat cemar, bersifat luca, dan sebagainya. Hindari sikap yang suka bertentangan atau sikap yang boleh menyebabkan perpecahan. Dan juga mari kita belajar benar-benar dari firman Tuhan, tunduk kepada kepimpinan firman Tuhan, tunduk belajar daripada firman Tuhan, supaya kita tidak tertipu daripada guru-guru palsu, mereka-mereka yang menganggap diri mereka bijak, pandai,
mungkin dalam apa-apa bidang teologi dan ilmu pengetahuan yang lain, tetapi sebenarnya mereka tidak tunduk kepada Tuhan atau tidak ada kerendahan hati dan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Perkara yang keempat yang perlu bagi kita untuk menghadapi cabaran, tantangan kehidupan kita sebagai orang Kristen ialah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain yang masih ragu-ragu dan memberitakan kebenaran Injil. Kita perlu mempedulikan orang lain supaya mereka juga mengenal Injil yang diajar oleh Kristus Yesus sendiri. Injil Kristus mengajar bahwa kehidupan di masa akan datang adalah pasti kekal apabila bersama Kristus, apabila kita sudah menjadikan Yesus Tuhan kita. Kita perlu juga memberikan harapan kepada mereka yang ragu-ragu. Di luar sana ramai yang putus harapan, ramai yang kecewa, ramai yang hidup dalam tekanan, terutamanya dalam musim sekarang, pandemik, ataupun dalam musim-musim di mana berlakunya pengajaran-pengajaran yang kita dapati daripada YouTube atau daripada mana-mana media massa yang tidak benar dan menyimpang daripada firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, sidang jemaat SIB Bandaraya ini perlu memberikan harapan dan mengkabarkan kebenaran kepada mereka-mereka yang sudah putus harapan atau yang hidup dalam tekanan. Apalagi kepada mereka yang masih belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang hidup dia dipimpin oleh Roh Kudus akan terus-menerus memberitakan Injil karena mereka rindu membawa orang kepada Kristus. Hanya orang yang sudah ditebus, sudah mengenal Yesus, sudah diselamatkan, dan sudah mempunyai keyakinan tentang iman percaya mereka yang mampu mengalirkan rasa belas kasihan kepada orang lain. Ini bermakna perkara yang keempat ini, sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, sangat penting bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang masih ragu-ragu dan juga memberitakan kebenaran Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perkara yang kelima, apakah yang wajar kita lakukan untuk tetap kuat di hadapan Tuhan? Yaitu menjauhkan diri daripada perbuatan dan keinginan cemar atau dosa. Ini dalam Yudas pasal 1 ayat 23c. Jadi ada beberapa perkara yang disebut di sini. Yang pertama ialah kita perlu memikirkan perkara-perkara di atas. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Orang-orang Kristen harus menilai dan mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan atau sudut pandang surgawi. Harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Yang kedua, menjauhkan diri daripada keinginan hawa nafsu ataupun keinginan duniawi. Dalam firman Tuhan mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hidup duniawi adalah bentuk pengajaran dan peraturan yang tidak membawa kepada pengenalan akan Kristus. Hidup duniawi juga adalah segala sesuatu, sama ada dalam pemikiran kita atau sifat manusia lama yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi apabila kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, akan membuatkan kehidupan ini lebih berarti, sebab Tuhan menyertai kita.
Jemaat yang hidup dalam roh tidak akan membiarkan hidupnya terus jatuh dalam dosa. Jatuh, dan bergelombang dalam dosa. Tetapi ia akan terus dibaharui hari demi hari. Apabila dia jatuh, dia kembali kepada Yesus. Hari demi hari, dia akan dibaharui imannya. Jadi, anak-anak Tuhan yang mendengar perkongsian firman Tuhan pada hari ini, jelas kepada kita bahwa firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 17 hingga 23 ini menjelaskan tentang cabaran sebenarnya yang ada pada umat Kristen pada masa itu, yang berhadapan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dan juga cabaran yang sama seperti yang kita hadapi sekarang ini, sama seperti pada masa surat Yudas ini ditulis. Dan jelas bagi kita di sini bahwa firman Tuhan atau cerita Yudas ini, dia lebih menjelaskan tentang tantangan kehidupan kekristenan dari sudut hidup orang-orang Kristen pada waktu itu. Kepercayaan orang Kristen bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi pencapaian kehidupan, tetapi bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan Kristen sesuai dengan iman orang-orang Kristen yang diajar daripada firman Tuhan. Yang pertama, seperti yang saya nyatakan tadi, yaitu sentiasa mengingati ajaran-ajaran firman Tuhan. Yang kedua, ialah kita membangun dasar iman yang benar dan hidup dalam Roh Kudus. Membangun dasar iman yang benar ini ialah kita mendasarkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sendiri, batu karang, Tuhan dan juga juru selamat kita. Dan yang ketiga ialah kita memelihara diri dalam kasih Allah sambil menunggu rahmat Tuhan yang kekal itu. Dalam masa kita menunggu pertolongan Tuhan, kita memelihara diri kita berdasarkan firman Tuhan. Dan yang keempat yang saya nyatakan tadi, yaitu kita perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang yang masih ragu-ragu, dan juga kita perlu memberitakan kebenaran Injil. Dan sebenarnya orang yang ada perasaan belas kasihan atau ada keinginan tindakan untuk memberitakan Injil itu adalah mereka-mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan sendiri, yang sudah menyalami kebenaran Injil itu sendiri, dan yang sudah mengalami belas kasihan daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah kita juga perlu menjauhkan diri daripada perbuatan keinginan cemar atau dosa. Jangan kita terpengaruh, tergoda oleh mereka-mereka yang menjadi guru-guru palsu, guru-guru fasik, ataupun mereka-mereka yang menjadi pengijek-pengijek. Kesimpulannya, sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Yesus, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari kita mendasarkan iman percaya kita pada batu karang yang kukuh, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita memelihara diri dalam kasih Yesus sambil menanti-nantikan pertolongan Tuhan, serta memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang suci, yang benar, yang disebut kebajikan, dan bukan apa yang ada di bumi. Mari kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain itu, kita terus memberitakan Injil dan memberikan pengharapan kepada mereka-mereka yang masih ragu-ragu. Sidang jemaat
yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan atau perkongsian firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini saja, tetapi kita percaya kebenaran firman Tuhan ini akan terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita ambil daripada Lukas yang menyatakan dia sudah menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang disebut oleh rasul-rasul sebelum itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai kami. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata, mengongsikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu ini akan terus berakar, akan tumbuh dalam hati setiap anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada. Bapa, mari Roh Kudus, biarlah Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini, agar mereka menyadari bahwa dengan mendasarkan iman hanya kepada Engkau sendiri, batu karang kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan juga dengan belajar daripada firman-Mu dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang di bumi ini, sesuatu yang cemar, sesuatu yang najis, tetapi memandang ke atas, melihat kekudusan Engkau sendiri, dan melakukan perkara dan memikirkan perkara-perkara yang disebut kudus, berkebajikan, benar Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon supaya itu semuanya akan diletakkan, akan ada dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Bapa di sorga, dalam situasi sekarang ini, di mana banyak cabaran yang kami hadapi, dalam musim pandemik ini banyak cabaran yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tetapi kami percaya, apabila kami melihat, memandang kepada Engkau saja, Engkau akan membantu dan memimpin anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur karena Engkau ada dan mendengar permohonan doa kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih perkongsian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Penatua Dr. Rutil. Kiranya telah bermanfaat dan memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita melihat e-bulletin dan mempersilakan sekali lagi Penatua Dr. Rutil untuk penangguhan ibadah, seperkara yang saya mau umumkan ialah pengumuman pertama, perkawinan Georgina Georgina, Georgina Nelly George Kaeng dan Alvin Tabah pada 12 hari bulan Maret 2022 bertempat di Dewan Pusat Kebudayaan Lundaya Sepitang. Terima kasih. Kau Tuhan yang
Mari kita berdoa, doa penangguhan. Tapi sebelum itu mari kita baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi ya Bapa, sebab sepanjang ibadah ini Engkau menyertai kami dan memimpin kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kesempatan bagi kami anak-anak-Mu dapat beribadah bersama, walaupun secara maya. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya sepanjang kebaktian ini, dari permulaan sampai akhir, Engkau menyertai dan Engkau telah memimpin anak-anak-Mu, walaupun di mana-mana mereka berada ya Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, berkat daripada sorgawi, daripada Allah Bapa akan menyertai semua dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, daripada hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Yesus. Amin.